Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Leila Tunajia dalam program DMTV, yaitu program hadiah. Aku mau ucapkan hadiah terima kasih banyak kepada kedua orang tuaku. Karena apa? Karena mereka berhasil mendidikku dengan sebaik mungkin, berhasil memberikan aku kasih sayang yang tepat. Mereka mendidikku dengan baik, dengan pelan tapi pasti. Karena apa? Salah satu dari didikan kedua orang tuaku khususnya, ya, yang pertama dari ayahku. Dari ayahku itu aku itu belajar untuk menekuni, untuk konsisten terhadap satu keputusan yang sudah aku ambil. Itu yang aku dapat dari ayah aku. Dan yang kedua dari ayahku yaitu aku bisa kayak belajar Al-Quran, belajar bukan pinter sih, lebih tepatnya punya kemampuan dalam hal mengaji. Itu salah satu yang bisa aku dapat dari ayahku. Terima kasih ayahku. Dan untuk orang tuaku, khususnya ibuku, bisa dibilang ini ceritanya agak panjang karena namanya perempuan ya pasti perasa ya. Dan aku sangat berterima kasih kepada ibuku yang selalu mengarahkan aku kepada hal-hal baik. Entah aku disuruh ikut kajian, entah aku disuruh ikut kursus ini, kursus itu sama ibuku. Tapi di sisi lain, satu, agar anaknya berhasil mencapai semua peraih. Jadi kalau didikan ibuku itu segala sesuatu itu ditanyakan, dibicarakan atau dikomunikasikan. Misal mau ambil guru TK kan, diklat guru TK, itu aku sebagai anak harus minta izin kepada ibuku. Ibu, boleh nggak aku ikut diklat guru TK? Kalau kata ibu boleh, itu berarti nggak ada sama sekali larangan. Karena yang terutama bagi ibuku itu adalah pendidikan. Ibuku merasakan hal itu semua. Satu, dari didikan ibuku ya. Dari kecil itu aku sudah diajak untuk berpikir dalam hal apapun. Dan disuruh untuk berani bertanya. Bayangin, dari kecil itu. Misal, kamu tahu kan yang ada isi di pepak bahasa Jawa. Nah, itu salah satu didikan orang tuaku itu yang masih ingat. PT wali sobo kebon. Tiap kali matlis atau mati listrik, itu selalu anak-anaknya itu untuk ikut andil
harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam pepak bahasa Jawa. Bayangin kalau kamu jadi aku gimana, apalagi khususnya para gensi-gensi ini yang apa-apa sudah enak, sudah serba digital. Zaman aku, zaman kakakku itu kurang banget, tapi satu yang aku dapat yaitu tadi berani bertanya, berani beradu argumen. Itu yang bisa aku pelajari dari ibuku. Dan yang harus kalian ketahui, ibuku juga ngasih pengalaman. Misalnya kalau anaknya berbuat kesalahan gitu ya, anaknya dipanggil. Misal aku, Dwi sini, tanya tuh, kamu habis melakukan apa? Kok bisa adikmu kayak misal adik aku habis berantem sama adik gitu ya, ditanya. Nggak bisa kalau biasanya kalau lihat kebiasaan orang tua pada lainnya, pada umumnya kan biasanya yang disalahkan kakaknya atau enggak adiknya. Lah ini orang tuaku ditanya satu persatu. Bayangin, misal aku sama adikku berantem, nah itu ditanyain, Dwi sini, satu persatu. Tapi kayak kamu tahu gak sih modelnya kayak di sidang. Itu salah satu didikan. Makanya dari dulu kalau aku tanya terus masih nggak klik, masih belum logis menurut aku, tak biarin jawaban-jawaban yang aneh itu nggak tak masukkan ke telinga. Tapi kalau udah logis, udah tak masukkan ke telinga, lanjut ke melaksanakan itu. Khususnya ini contohnya gini, aku berantem ya, terus habis itu nah ibuku itu sebagai penengah, sebagai hakim, tanya dulu, cross check, atau dalam Islam itu tabayun, mencari informasi dulu sebelum menyalahkan, sebelum mendakwahkan, dakwah. Nah gitu. Nah ditanyain, kenapa kok bisa begini, kenapa bisa gitu, kenapa kok bisa jadi berantem, yang tadinya kan guyonan, rukun, lah itu kok bisa sampai berantem. Akhirnya aku bercerita dong sesuai alur, kayak tadi itu adik itu gini bu, lah terus habis itu dia kayak gini lah jadinya kan bikin aku emosi ya, mau nggak mau aku harus kayak gitu, melakukan hal itu gitu. Terus habis itu ditanya juga, oh ya udah. Terus adik itu dipanggil, coba panggil adik, dipanggil adikku, dipanggil ibu, gitu kan. Nah, kalau adikku kayak egonya tinggi banget, akhirnya ya tapi mau nggak mau ikut gitu. Ditanya kenapa tadi kok bisa begini, kata kakakmu gini, emang benar? Iya sih tadi aku itu gini bu, terus habis itu kakak mbak itu kayak gini kan bikin aku emosi. Nah habis setelah cari tahu informasinya, itu keduanya didudukkan bersama,
Dan oke, karena ibu udah tahu, akhirnya mau nggak mau kalian lebih dulu minta maaf. Siapa yang salah duluan, itu yang ibu apresiasi, ibu hargai. Dia berani mengaku salah. Akhirnya anaknya itu berlomba-lomba, iya bu aku yang salah, aku minta maaf ya dek, gitu misalnya gitu. Atau kadang yang salah adikku tapi yang minta maaf aku, kadang aku yang salah tapi adikku yang minta maaf, ya gitulah kurang lebih. Terus habis itu, nah itu yang ibu inginkan dari anak-anak ibu, selalu rukun dan jangan sampai terpecah belah. Itu salah satu didikan terbaik. Ibu itu jarang banget untuk membanding-bandingkan gitu. Ibu jarang banget untuk membanding-bandingkan, kecuali membandingkan keberhasilan. Lihat deh gini masa kamu gini. Nah kurang lebih gitu. Nah dari situ anaknya itu kayak diajak mikir. Kalau bagi aku itu diajak mikir gitu, diajak berpikir. Coba deh kamu berpikir ulang, apa tujuanmu ikut ini, ikut apa gini. Ya aku jawab dong, sebagai anak aku kan selalu tanya ibu, itu manfaatnya juga apa, aku kadang masih bingung, aku gitu. Nah terus si ibu juga menjelaskan, ibuku itu menjelaskan gini, gini mbak, kemampuanmu gini, ibu sudah mendeteksi gitu. Terus makanya ibu mengarahkan kamu ke sini biar kamu itu ada apa ya, perkembangan atau proses yang lebih baik gitu. Dari situ benar-benar nancep di aku, benar-benar the best lah pokoknya ibuku. Terus di sisi lain aku melihat pengalaman ibu dari kecil sampai dewasa itu kan aku dapat cerita kan dari saudara-saudara ibu, dapat cerita ibumu itu gini dulu gini, nah dan segala macam. tak tampung, oh pantes ternyata ibu begitu ya, karena hasil didikan orang tua gitu. Orang tuanya sudah mendidik dan kakak-kakaknya juga punya pengalaman hal yang sama yang dirasakan ibu gitu. Lagi-lagi keluarga dari ibuku itu selalu ngajak mikir. Ya harus kalian ketahui, mereka tuh posisinya benar, kamu yang salah, tapi kamu disidang dan dicari tahu kenapa kamu kok bisa melakukan kesalahan hal itu gitu. Itu yang aku salut dari ibu dan keluarga atau saudara-saudaranya, itu yang bisa aku pelajari. Dan kalau dari keluarga bapak, dididiknya itu kayak pokoknya tenaga. Bapak itu tenaga, kalau ibu itu otak. Tuh. Kalau keluarga ibuku itu otaknya yang main. Kalau keluarga bapak tenaga. Percuma gini. Yang penting itu melakukan. Nah, itu keluarga bapak. Itu yang aku salut dari keluarga bapak dan ibu. Terima kasih untuk bapak dan ibuku yang selalu mendidik aku sedewasa ini,
setegar ini, sebanyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku bisa pelajari dari ayah dan ibu. Terima kasih. Oke, sekian dulu dari Dwi Lailatul Najiyah. Salam pamit. Dah.